Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Dea dan Pak Jayen. Hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Felix Sojaya, Yuvita Elvarina, Kelvina Gemilang, Nandira Ilma, dan Anggi Nurfadilah akan menjelaskan mengenai Listeria monocytogenes. Konten presentasi ini terbagi menjadi 5 bagian yang dapat dilihat pada layar. Bagian pertama, kasus listeriosis dan karakteristik Listeria monocytogenes. Masih ingatkah kalian mengenai kasus jamur enoki pada bulan Maret 2020 lalu? Kasus ini terjadi karena adanya outbreak infeksi Listeria monocytogenes yang terjadi pada jamur enoki dari Greenko Ltd, Republic of Korea. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, jamur enoki dari Sunhong Foods Inc., Guan Mushroom Co., HNC Food Inc. telah melewati umur simpan dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Terdapat 36 kasus yang dilaporkan di 17 negara dan menyebabkan 31 orang harus dirawat di rumah sakit dan 4 lainnya meninggal. Jadi, apa sih listeriosis itu? Listeriosis merupakan foodborne disease yang disebabkan oleh infeksi bakteri Listeria monocytogenes, dan dosis infeksiusnya kurang dari 1000 organisme Listeria monocytogenes. Di United States, per tahunnya terdapat 1.600 kasus dan 260 orang meninggal akibat listeriosis. Listeriosis ini sendiri dapat menyebabkan sepsis, meningitis, dan encephalitis. Terdapat beberapa kelompok yang beresiko, termasuk wanita hamil, serta fetus, lansia, dan orang dengan sistem imun lemah. Untuk makanan yang beresiko adalah makanan dengan umur simpan yang panjang di kulkas dan dikonsumsi tanpa perlakuan panas. Di antaranya adalah daging deli, kecambah mentah, produk ikan asap, susu mentah, dan juga keju lembut. Kontaminasi Listeria monocytogenes pada makanan dapat bersumber pada tanah dan pupuk untuk menanam sayuran dan juga pada processing makanan siap saji. Bakteri penyebab penyakit listeriosis, yaitu Listeria monocytogenes, memiliki beberapa karakteristik, yaitu merupakan bakteri gram positif, anaerobik fakultatif, dengan bentuk batang, diameter 0,5 sampai 4 mikrometer, dan panjang 0,5 sampai 2 mikrometer. Selain itu juga bakteri ini memiliki flagella petricius dan dapat bergerak dengan polimerisasi aktin inang. Bakteri ini sendiri tidak dapat membentuk spora, namun dapat membentuk biofilm. Biasanya bakteri ini dapat ditemukan di tanah, air, dan saluran pencernaan hewan. Untuk aktivitas biokimianya, bakteri ini merupakan katalase positif dan oksidase negatif. Listeria monocytogenes dapat tumbuh pada suhu 0-45 derajat Celcius, sehingga bakteri ini dapat bermultiplikasi pada suhu kulkas. Namun, temperatur optimum pertumbuhannya ada pada 30-37 derajat Celcius. Untuk rentang pH-nya ada di 4,5 hingga 9,6, namun optimum di pH netral yaitu 7. Bakteri ini dapat menoleransi garam 25,5% dan AW optimumnya berada pada 0,97. Selain itu, bakteri ini membutuhkan 10% CO2 untuk tumbuh optimum. Selanjutnya akan dibahas mengenai mekanisme infeksi. Berikut merupakan garis besar penyebaran Listeria monocytogenes dalam tubuh. Makanan yang terkontaminasi oleh Listeria monocytogenes akan memasuki usus, kemudian kelenjar getah bening, selanjutnya memasuki limfa dan aliran darah sehingga dapat mencapai otak dan plasenta. Nah, berikut merupakan gambaran umum infeksi yang terjadi oleh Listeriosis monocytogenes. Listeriosis monocytogenes masuk ke dalam tubuh melalui oral dan tertelan hingga mencapai usus. Pada usus, Listeriosis monocytogenes akan mengalami internalisasi ke dalam sel dengan adanya binding reseptor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian, setelah masuk dan menginfeksi sel tersebut, Listeria akan menginfeksi sel sekitarnya atau keluar dari sel menuju aliran darah dan bermigrasi ke organ lainnya seperti liver, plasental, dan otak dengan mekanisme dan siklus yang sama. Secara umum terdapat 5 tahapan dalam infeksi Listeria, yaitu binding reseptor, actin rearrangement, endositosis yang dimediasi oleh klatrin, pelepasan pada vakuola, dan transitosis atau polimerisasi aktin. Pada binding reseptor akan terjadi 2 pengikatan, yaitu antara internalin A dengan ekadherin yang terjadi pada sel goblet yang menginduksi reseptor clustering, dan internalin B dengan MET protein atau hepatocyte growth factor reseptor yang terjadi pada sel trophoblast yang menginduksi fosforilasi dan endositosis. Setelah pengikatan reseptor akan terjadi actin rearrangement,
yang berhubungan erat dengan Clathrin-mediated endocytosis. Hal ini berkontribusi penting dalam proses masuknya listeriosis monocytogenesis ke dalam sel. Selanjutnya, Clathrin-mediated endocytosis, yaitu molekul yang terlibat dalam internalisasi makromolekul dan small molekul, dalam hal ini listeria ke dalam sel. Selanjutnya, listeriosis akan bereplikasi selama endositosis pada Clathrin. Setelah bereplikasi, listeriosis akan melepaskan faktor virulensi yaitu listeriolisin O atau LLO dan fosfolipase PLCA dan PLCB yang dapat memediasi pelepasan listeriosis dalam vakuola. Selain itu, faktor virulensi ini akan menginduksi pembentukan por pada membran yang dapat mengganggu difusi ion dan keseimbangan yang terjadi pada organel, seperti Re dan mitokondria. Pada mitokondria, LLO akan mengganggu fission dan fusion mitokondria yang menyebabkan fragmentasi mitokondria. Selanjutnya, keseimbangan ion yang terganggu ini akan mengganggu transkripsi dan posttranslasi yang diregulasi oleh histon karena adanya perubahan modifikasi pada histon. LLO juga dapat mengganggu summation dengan mendegradasi UBCG, enzim yang berperan penting dalam pathway summation. Selanjutnya akan terjadi transitosis atau polimerisasi aktin untuk penyebaran infeksi. Listeriosis akan mengekspresikan ACTA yang menginduksi ARP2 yang berfungsi untuk polimerisasi aktin untuk motil dan menginfeksi sel lain. Berikutnya saya, Felix, akan membahas mengenai gejala penyakit yang dibagi menjadi 3 bahasan, yaitu gejala umum dan khusus, kelompok yang rentan terkena listeriosis, dan metode diagnosis. Listeriosis dapat menyebabkan berbagai jenis gejala bergantung pada individu yang terinfeksi. Pada umumnya, infeksi listeria tidak menyebabkan infeksi yang parah pada individu sehat. Gejala umum yang mungkin muncul meliputi demam dengan suhu lebih dari 38 Celcius, kram otot, panas dingin, mual atau muntah, dan diare. Infeksi listeria dapat menjadi lebih parah pada kelompok populasi rentan dan menyebabkan infeksi invasif. Infeksi invasif terjadi ketika bakteri masuk ke peredaran darah menyebabkan infeksi peredaran darah. Dalam kasus yang lebih parah, infeksi invasif dapat mengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan meningitis. Umumnya, seseorang akan menunjukkan gejala 2 hingga 70 hari sejak mengonsumsi makanan yang terinfeksi listeria. Dosis infeksius listeria diperkirakan 10-100 juta CFU pada individu sehat dan 0,1 hingga 10 juta CFU pada kelompok rentan. Apabila tidak muncul gejala, maka umumnya tidak disarankan untuk didiagnosis atau diberikan treatment, karena gejala pada umumnya sama dengan keracunan makanan atau gangguan saluran pencernaan lainnya. Kelompok individu rentan terkena infeksi invasif listeriosis adalah wanita hamil, lansia, dan pasien dengan sistem imun yang lemah ataupun sistem imun yang terganggu. Listeria jarang menyebabkan infeksi invasif pada individu sehat. Kelompok rentan yang pertama adalah wanita hamil, dengan kemungkinan terinfeksi listeria 10 kali lebih tinggi dibandingkan individu lain. Wanita etnis Hispanik memiliki kemungkinan 24 kali lebih tinggi terinfeksi listeria. Wanita hamil yang terinfeksi listeria akan membahayakan janin dan dapat menularkan infeksi ke bayi. Infeksi juga dapat menyebabkan keguguran, kematian setelah kelahiran, dan kelahiran prematur. Gejala yang mungkin muncul adalah demam, panas dingin, dan sakit kepala. Kelompok kedua adalah lansia, dengan lebih dari 50% populasi dunia yang terinfeksi listeria adalah lansia berusia lebih dari 65 tahun. Hal ini disebabkan sistem imun yang lemah pada kelompok populasi lansia, serta kondisi kronis lain yang umumnya dimiliki oleh kelompok lansia tersebut. Gejala yang mungkin muncul adalah demam, sakit kepala, kram otot, leher kaku, kejang, dan kebingungan. Kelompok rentan terakhir adalah pasien imunodefisiensi dan imunokompromis. Kondisi medis seperti kanker, diabetes, infeksi hati, infeksi ginjal, dan AIDS dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi listeria. Pasien yang mengonsumsi obat imunosupresan juga lebih tinggi kemungkinan terinfeksi listeria. Berdasarkan penelitian, pasien kanker 10 kali lebih mungkin terinfeksi listeria. Gejala yang mungkin muncul adalah demam, sakit kepala, kram otot, leher kaku, kejang, dan kebingungan. Selanjutnya adalah diagnosis. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada umumnya infeksi pada individu yang sehat dan tidak memiliki masalah imunitas adalah self-limited. Infeksi akan menstimulasi tumor necrosis factor dan sitokin lain sehingga mengaktifasi monosit dan makrofaga yang dapat mengeliminasi bakteri dalam tubuh. Tidak diperlukan diagnosis pada individu sehat. Pada kelompok rentan, diagnosis di awal sangat penting terutama pada wanita hamil. Infeksi yang sudah menjadi invasif dapat menyebabkan kematian. Penentuan kapan seseorang perlu didiagnosis berdasarkan rekam medis maupun gejala klinis yang muncul. Metode gold standar yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan listeria adalah metode kultur. Sampel yang biasanya digunakan adalah darah dan sampel dikultur pada medium blood agar. Hasil positif antara lain adalah koloni round dan reaksi beta hemolitik yang positif. Konfirmasi lebih lanjut masih perlu dilakukan dengan uji biokimia maupun morfologi. Selanjutnya, metode pengontrolan, pencegahan, dan penyebaran Listeria monocytogenes pada makanan. Di alam, Listeria monocytogenes terdapat pada tanah maupun air.
keberadaan Listeria monocytogenes dipengaruhi mikrobiota yang ada pada tanah, komposisi tanah, dan kondisi fisika kimia dari tanah. Listeria tersebut dapat menginfeksi hewan dan mengontaminasi tumbuhan yang selanjutnya akan dibawa ke tempat pengolahan makanan. Jika makanan tersebut tidak diolah dengan baik, maka Listeria masih tetap dapat hidup dan terbawa pada makanan siap saji, dan yang selanjutnya akan dikonsumsi oleh manusia. Terdapat beberapa cara untuk mengontrol dan mencegah Listeria monocytogenes untuk menyebabkan foodborne disease. Yang pertama adalah clean atau pembersihan. Pastikan buah dan sayur telah dicuci, jangan lupa juga untuk mencuci tangan, dan membersihkan alat makan, kulkas, serta permukaan yang terkena bahan makanan, baik dengan sabun maupun dengan disinfektan. Selanjutnya, separate atau pemisahan. Gunakan talenan yang berbeda untuk sayur dan daging, serta wadah yang berbeda untuk makanan yang telah matang ataupun makanan mentah. Selanjutnya, pemasakan atau cook. Pastikan bahan makanan telah matang sebelum dikonsumsi dan dapat digunakan termometer untuk memastikan suhu makanan. Selanjutnya, chill. Jika makanan tersebut disimpan dalam kulkas, pastikan suhu kulkas berada pada suhu 4 derajat dan suhu freezer negatif 18 derajat. Dan segera habiskan makanan, terutama untuk makanan ready to eat atau makanan siap saji. Dan juga dapat digunakan photodynamic inactivation, yaitu memanfaatkan cahaya, oksigen, dan photosensitizer yang dapat memicu pembentukan ROS atau reactive oxygen species yang dapat merusak membran sel dan DNA bakteri. Terdapat beberapa strategi baru untuk mencegah dan kontrol Listeria monocytogenes. Yang pertama adalah menggunakan misin, yaitu bakteriosin yang dihasilkan oleh Lactococcus lactis yang dapat menginhibisi sintesis dinding sel dan dapat membuat pori pada membran sel. Selanjutnya, juga dapat digunakan bakteriofagolitik yang telah dikembangkan saat ini seperti A511 dan P100. Juga dapat digunakan FPSS yang dapat memblokir regulator stress tolerance dan faktor virulensi. Berikut ini terdapat beberapa makanan yang umum dikontaminasi oleh Listeria monocytogenes dan beberapa cara spesifik untuk mencegahnya. Yang pertama adalah soft cheese. Pastikan bahan dasar soft cheese atau susu yang digunakan merupakan susu yang telah dipasteurisasi. Selanjutnya, hindari konsumsi untuk kelompok dengan risiko tinggi seperti ibu hamil, lansia, dan seseorang dengan imunitas yang lemah. Untuk sprout, hindari konsumsi dalam kondisi setengah matang ataupun mentah, dan pastikan benar-benar matang untuk membunuh patogen. Untuk melon, segera habiskan setelah 4 jam pada suhu ruang, dan masukkan ke kulkas pada suhu 4 derajat tidak lebih dari 7 hari. Untuk daging, jangan sampai jus atau cairan pada daging terkena bahan makanan lain, dan pastikan daging benar-benar kondisi matang. Untuk ikan asap, jika ikan tersebut berada pada kaleng, pastikan terdapat label shelf stable, yaitu makanan yang bersifat stabil pada suhu ruang. Sedangkan untuk susu, pastikan susu tersebut telah dipasteurisasi atau disterilisasi dengan UHT dan simpan pada suhu kulkas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai efek terhadap bentuk makanan. Ketika mengonsumsi makanan yang mengandung listeria, kita tidak bisa melihat, mencium, atau merasakannya. Bahkan dengan pembekuan pun tidak bisa menghentikan pertumbuhannya. Setelah terinfeksi, maka akan muncul gejala. Oleh karena itu, pencegahan terhadap listeria seperti yang dijelaskan sebelumnya sangat diperlukan. Listeria telah ditemukan dalam berbagai produk susu terutama keju. Kadar listeria sebesar 10⁻⁷ CFU per gram telah ditemukan di beberapa keju yang terkontaminasi. Kontaminasi terlokalisasi hampir di permukaan keju. Listeria memiliki kemampuan untuk bertahan dalam produksi dan pematangan berbagai keju dan biasanya terkonsentrasi paling banyak di dadi atau curd, dan hanya sedikit organisme yang ditemukan di whey. Sebanyak 8 orang
terinfeksi Listeria monocytogenes. Investigasi menunjukkan bahwa produk keju yang dibuat oleh Rosefood kemungkinan menjadi sumber wabah ini. Dilakukan whole genome sequencing strain Listeria monocytogenes yang diisolasi dari pasien dan dari produk keju Rosefood, dan di hasilnya terdapat kesamaan. Selama pemeriksaan, FDA mengumpulkan sampel dari berbagai area fasilitas, termasuk ruang pemrosesan keju dan berbagai peralatan, dan ternyata hasilnya terdapat kecocokan dengan strain wabah ini. Kontaminasi Listeria dapat ditemukan pada permukaan daging. Secara umum, produk daging yang terkontaminasi tampaknya mengandung Listeria yang lebih rendah daripada produk keju. Daging deli kemungkinan besar merupakan sumber wabah ini. Dalam wawancara dengan 9 orang yang sakit, semuanya melaporkan membeli daging deli kemasan di berbagai lokasi. Orang yang beresiko lebih tinggi terkena infeksi Listeria harus menghindari memakan daging mentah kecuali jika dipanaskan sebelum disajikan, karena Listeria dapat mati pada suhu lebih dari 70 derajat Celcius. Sayuran dan buah bisa terkontaminasi Listeria yang berasal dari tanah, air, atau dari kotoran yang digunakan sebagai pupuk. Pada tahun 2011, melon yang terkontaminasi Listeria membuat 147 orang sakit di 28 negara bagian dan menewaskan 33 orang di antaranya. FDA menemukan bahwa kontaminasi terjadi disebabkan karena fasilitas packing, penyimpanan air, dan peralatan yang kotor serta penumpukan produk di beberapa area juga menjadi pemicu kontaminasi Listeria. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.